Indonesia lagi ngalamin perubahan digital yang besar banget. Perubahan ini bener-bener ngubah dunia keuangan di sini. Ada dua inovasi penting yang jadi motor penggeraknya, QRIS dan GPN. QRIS itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Ini adalah sistem kode QR yang sama untuk semua pembayaran. Diluncurkan bulan Agustus 2019, sama Bank Indonesia, bank sentral kita, dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Tujuannya biar transaksi digital jadi lebih gampang. Pengguna bisa bayar dari macam-macam dompet digital atau aplikasi mobile banking. Caranya tinggal scan satu kode QR yang sudah standar. Inovasi ini bikin pembayaran digital jadi lebih mudah buat semua orang, dari pedagang kaki lima kecil sampai usaha besar di seluruh Indonesia. Selain QRIS, Indonesia juga mengembangkan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Artinya, Gerbang Pembayaran Nasional. Fungsi utama GPN itu buat proses semua transaksi kartu debit dalam negeri secara lokal. Artinya transaksi antar bank dan nasabah di Indonesia, ya tetap diproses di Indonesia. Bank Indonesia bikin sistem ini sekitar tahun 2017. Tujuannya buat bikin ekosistem pembayaran nasional yang saling nyambung dan efisien. GPN memastikan bank-bank dan penyedia layanan pembayaran yang beda-beda bisa kerja bareng dengan lancar. Ini jadi dasar penting buat infrastruktur keuangan yang lebih terintegrasi dan dikontrol negara. Jadi pembayaran kartu di dalam negeri buat jutaan orang Indonesia jadi lebih efisien dan aman. Aspek penting dari sistem ini adalah kepatuhannya sama standar yang diakui. Contohnya QRIS, dikembangin sesuai standar internasional EMVCo. EMVCo itu badan teknis global yang ngatur spesifikasi EMV. Kepatuhan ini penting banget, soalnya ini ngejamin tingkat keamanan dan interoperabilitas yang tinggi buat transaksi kode QR. Meskipun fokus utamanya buat dalam negeri, dasar standar global ini juga buka peluang buat kerjasama internasional di masa depan. Ini nunjukin komitmen Indonesia buat bangun sistem yang kuat. Sistem ini nggak cuma inovatif, tapi juga sejalan sama praktik terbaik di industri pembayaran global. Tujuannya buat keamanan dan kepercayaan pengguna. Visi di balik QRIS dan GPN ini ambisius tapi jelas. Indonesia mau bangun infrastruktur pembayaran yang mandiri dan berdaulat. Infrastruktur ini juga harus efisien banget. Sistem-sistem ini dirancang buat memenuhi kebutuhan khusus kondisi ekonomi Indonesia yang unik, termasuk buat usaha mikro, kecil, dan menengah kita yang jumlahnya banyak banget. Juga ngeliat kondisi penduduk kita yang tersebar di ribuan pulau dengan geografis yang beda-beda. Dengan ngembangin sistem nasional ini, Indonesia mau ngurangin ketergantungan sama jaringan pembayaran luar negeri, buat transaksi yang murni dalam negeri. Langkah strategis ini tujuannya buat memperkuat ekonomi sendiri, dan punya kendali lebih besar atas nasib keuangan negara. Dampak ekonomi QRIS dan GPN, terutama buat usaha kecil, itu besar banget. QRIS contohnya bener-bener nurunin biaya transaksi buat pedagang. Sebelum ada QRIS, banyak usaha butuh banyak mesin EDC, satu mesin buat satu penyedia pembayaran. Ini mahal dan ribet. Sekarang cukup satu kode QRIS aja. Karena gampang, banyak banget yang akhirnya pakai. Sampai Maret 2025, lebih dari 98 juta UMKM di 31 provinsi udah pakai QRIS. Usaha-usaha ini ngerasain biaya transaksinya turun rata-rata 18%. Penghematan ini langsung naikin keuntungan dan daya saing mereka. Selain hemat biaya, sistem ini juga jadi alat yang ampuh buat ningkatin inklusi keuangan. Dulu, banyak banget penduduk Indonesia yang belum punya rekening bank atau belum maksimal pakai layanan bank. QRIS dan JPN bikin pembayaran digital jadi bisa diakses sama mereka. Hasilnya bagus banget. Persentase orang dewasa di Indonesia yang belum punya rekening bank turun drastis. Turun dari 24,5% di Januari 2023, jadi 17,2% di Maret 2025. QRIS efektif banget buat ini. Soalnya gampang banget buat pedagang kecil buat pakainya, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Mereka cuma butuh smartphone buat terima pembayaran sama kode QR yang dicetak. Ini jauh lebih gampang diakses daripada mesin gesek kartu yang lama. Sistem pembayaran nasional ini juga penting banget buat memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. GPN mastiin semua transaksi kartu debit dalam negeri diproses di Indonesia.
Ini ngurangin ketergantungan negara kita sama jaringan pembayaran internasional, kayak Visa dan Mastercard buat transaksi internal ini. Yang penting lagi, cara ini juga berarti data transaksi nasional yang sensitif disimpan di dalam negeri. Ini ningkatin perlindungan konsumen dan memperkuat keamanan nasional. Lokalisasi data itu bagian penting dari strategi Indonesia. Ini mastiin informasi keuangan warga dan usaha dikelola sesuai aturan dan prioritas Indonesia. Jadi aman dari akses pihak luar negeri. Peningkatan efisiensi dan angka pertumbuhannya, keren banget. Contohnya transaksi QRIS, pertumbuhannya luar biasa. Di kuartal pertama 2025, transaksinya naik pesat dibanding tahun sebelumnya. Ada laporan yang bilang naik 45%. Bahkan ada yang bilang naik 169,1%. Totalnya lebih dari 2,3 miliar transaksi. GPN juga bantu mempercepat pembayaran kartu debit dalam negeri. Selain itu, sengketa transaksi terkait QRIS juga turun drastis. Sejak diluncurkan November 2019, sengketa kayak gitu turun 22%. Ini nunjukin ekosistem pembayaran digital kita makin bisa diandelin dan dipercaya. Jadi makin banyak konsumen dan pedagang yang mau pakai. Meskipun sukses di dalam negeri, sistem QRIS dan GPN Indonesia dapat kritikan juga dari luar negeri. Perwakilan dagang Amerika Serikat, lumayan kenceng nih ngomongnya. Pemerintah Amerika Serikat nganggap sistem ini bisa jadi penghambat perdagangan. Kekhawatiran utama mereka, inisiatif Indonesia ini ngebatasin akses pasar buat perusahaan pembayaran Amerika, khususnya buat perusahaan raksasa kayak Visa dan Mastercard. Amerika Serikat nunjuk beberapa masalah. Misalnya, kurangnya transparansi dan jadwal yang gak pasti dalam sertifikasi GPN. Mereka juga nyorot soal kepemilikan asing di konsorsium GPN, yang dibatasin cuma 49%. Menurut mereka, ini bikin persaingan jadi nggak seimbang buat perusahaan Amerika. Menurut Amerika, sistem ini bikin persaingan jadi nggak adil. Pejabat Amerika bilang, pas penerapan QRIS misalnya, kurang ada konsultasi internasional yang cukup. Mereka ngerasa pihak asing, termasuk perusahaan pembayaran Amerika, kayak dikesampingkan pas pengembangannya. Masalah utama buat Amerika Serikat itu struktur gerbang pembayaran nasional, JPN Indonesia. Struktur ini diatur sama Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/Laplap PBI 2017. Peraturan ini bikin perusahaan kayak Visa dan Mastercard nggak bisa bikin jaringan switching lokal sendiri buat proses transaksi dalam negeri. Amerika Serikat bahkan ngasih sinyal mau ada tindakan lebih keras. Katanya sih, ada rencana naikin tarif impor produk Indonesia buat ngatasin ketidakseimbangan perdagangan, gara-gara sistem pembayaran digital ini. Tapi, Indonesia punya pembelaan yang kuat buat kebijakannya ini. Bank Indonesia, bank sentral kita, negasin kalau QRIS itu dikembangin sesuai standar internasional IMVCO. Artinya ini bukan sistem tertutup atau milik sendiri. Pejabat kita juga nekenin kalau Indonesia tetap terbuka buat kerjasama internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto, bilang nggak ada perubahan kebijakan yang sengaja buat nyingkirin perusahaan asing secara nggak adil. Tapi, peraturan Bank Indonesia memang mengharuskan perusahaan pembayaran asing buat kerjasama dengan penyedia layanan JPN yang berlisensi. Ini buat memproses transaksi dalam negeri. Cara ini tujuannya buat dukung pengembangan industri dalam negeri dan transfer teknologi, bukan buat nyingkirin sama sekali. Alasan dibalik QRIS dan JPN ini kuat banget kaitannya sama kepentingan nasional Indonesia. Sistem ini dianggap penting banget karena beberapa alasan. Sistem ini memperkuat kedaulatan ekonomi digital, ngebantu ningkating perlindungan konsumen, memperbaiki ekosistem perdagangan dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan yang merata buat semua. Tujuan utamanya, buat ngurangin ketergantungan berlebihan sama jaringan luar negeri, buat kebutuhan dalam negeri. Ini bantu nurunin biaya transaksi buat warga dan usaha di Indonesia. Juga ngelindungin data transaksi nasional yang sensitif dengan nyimpennya di dalam negeri. Dari kacamata Indonesia, ini semua tujuan kebijakan yang sah buat nguntungin ekonomi dan rakyatnya. Bukan langkah buat nyerang perusahaan internasional yang mau beroperasi di bawah aturan lokal kita secara nggak adil. Pentingnya ngejaga dan memperkuat QRIS dan JPN ini nggak bisa dianggap remeh buat visi ekonomi jangka panjang Indonesia. Ini bukan cuma alat bayar biasa,
Ini pilar dasar dari strategi digital negara kita yang lebih luas. Ini nunjukin komitmen Indonesia buat mandiri di sektor yang penting banget. Cara ini beda sama model pembayaran di negara kayak Amerika Serikat, yang didominasi pembayaran kartu nirkontak, yang seringnya dikelola perusahaan internasional besar kayak Visa dan Mastercard. Meskipun model itu efisien, mungkin kurang cocok buat kondisi khusus di Indonesia. Indonesia punya ekonomi informal yang besar dan butuh banget inklusi keuangan yang luas dengan biaya murah. Nah, QRIS ini pas banget jawab kebutuhan itu dengan teknologinya yang simple dan gampang dikembangin. Tapi, perjalanannya nggak tanpa tantangan. Indonesia harus terus berusaha buat ningkatin sistem ini. Hal-hal yang perlu diperhatiin itu, misalnya tata kelola ekosistem pembayaran yang mungkin kurang terpusat, ini bisa bikin nggak konsisten. Ancaman keamanan siber yang terus berubah juga jadi risiko yang butuh langkah keamanan yang waspada dan bisa nyesuaiin diri. Selain itu, kesenjangan literasi digital juga masih ada, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat yang terpinggirkan. Nutup kesenjangan ini penting banget, biar semua orang Indonesia bisa nikmatin manfaat kemajuan digital ini. Ngatasin tantangan internal ini secara proaktif bakal jadi kunci buat dapetin manfaat maksimal jangka panjang dari QRIS dan GPN, dan juga biar sistem ini tahan banting ngadepin gangguan di masa depan. Kedepannya, Indonesia bisa kok jalanin kerjasama internasional sambil tetap jaga kedaulatannya. Dialog yang baik sama mitra internasional, termasuk Amerika Serikat, itu penting. Indonesia bisa ningkatin transparansi dalam proses aturannya. Bisa juga bikin forum diskusi rutin sama perwakilan fintech Amerika dan pihak-pihak global lainnya. Mempublikasikan penilaian dampak regulasi juga bisa bangun kepercayaan. Beberapa analis nyaranin buat naikin pelan-pelan batas kepemilikan asing di konsorsium JPN, mungkin dari 49% jadi 60% seiring waktu. Ini bisa aja dilakuin dengan syarat mereka patuh sama standar keamanan siber yang ketat dan aturan lokalisasi data. Jadi kepentingan utama nasional tetap terlindungi, sambil ngebangun suasana kerjasama. Pada akhirnya, prinsip kedaulatan digital itu yang paling utama buat Indonesia. Meskipun kerjasama internasional dan patuh sama standar global itu berharga, tujuan utama QRIS dan JPN harus tetap dijaga. Tujuan-tujuan itu adalah buat memberdayakan usaha lokal, mastiin pertumbuhan ekonomi yang merata buat semua, dan ngamanin data nasional. Sistem-sistem ini nunjukin sikap proaktif Indonesia dalam ngebentuk masa depan digitalnya sendiri di dunia yang makin saling terhubung. Ini jadi contoh bagus gimana negara berkembang bisa manfaatin teknologi buat ngelayanin kepentingan nasionalnya yang unik. Cara ini bisa jadi inspirasi buat negara lain yang punya tantangan dan cita-cita serupa di ekonomi digital global yang terus berkembang, nunjukin jalan menuju kemandirian teknologi.